Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal latihan untuk persiapan SAT tahun ajaran 2025-2026. Kita mulai dari soal yang pertama. Sembari mohon diperhatikan kisi-kisi yang sudah diberikan. Jadi, untuk yang tampil pada layar ini adalah yang berwarna hijau, itu merupakan kisi-kisi yang sudah diberikan melalui wali kelas. Kemudian, pada bagian sebelah kirinya ini adalah soal yang ada pada soal latihan untuk persiapan SAT tahun ajaran 2025-2026. Disajikan soal bilangan berpangkat, peserta didik mencari bentuk sederhana dari perkalian dan pembagian. Jadi pada intinya adalah ini membahas tentang materi bilangan berpangkat yang berfokus pada operasi perkalian dan pembagian. Untuk soal nomor 1, ini kita menggunakan operasi perkalian. Ini hasil dari 5A pangkat 3 B pangkat 3 dikali 2A pangkat 2 dikali B pangkat negatif 3. Yang harus kita ingat adalah jika kita memiliki bentuk perpangkatan seperti ini, yang harus kita perhatikan adalah jika kita memiliki dua buah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, misalnya di sini bilangan pokoknya adalah A, kemudian pangkatnya ini ada pangkat M dan pangkat N. Ketika dua buah bilangan berpangkat ini dikalikan, maka kita memiliki sifat pangkatnya bisa dijumlahkan. Nah, dengan berbekal sifat bilangan berpangkat ini, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, maka kita bisa mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah kita kumpulkan dulu bilangan yang itu memiliki bilangan pokok yang sama. Jadi di sini ada bilangan 5 dan 2. Ini bisa langsung kita kalikan saja. 5 dikali 2. Kemudian A pangkat 3. Kita cari yang bilangan pokoknya sama, yang sama-sama A. Di sini ada A pangkat 2. Kita kalikan juga berarti A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Kemudian ada B pangkat 3. Yang bilangan pokoknya sama juga B. Ya, B pangkat negatif 3 di sini. Maka kita kalikan ada B pangkat 3 dikali B pangkat negatif 3. Yang selanjutnya, 5 kali 2 adalah 10. Kemudian A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Ini berarti makanya tinggal kita jumlahkan. Di A pangkat 3 ditambah 2 menghasilkan A pangkat 5 di sini. Kemudian B pangkat 3 ditambah negatif 3. Jadi pangkatnya 3 ditambah negatif 3. Kita punya 3, kemudian berhutang 3. Maka 0 ya hasilnya. Jadi di sini kita punya B pangkat 0. Nah, untuk bilangan berpangkat, yang pangkatnya itu adalah pangkat 0, misalkan di sini A pangkat 0, berapapun bilangannya kecuali 0 ya. Ketika dipangkatkan dengan 0, itu akan menghasilkan 1. Jadi ketika A dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Sehingga di sini ketika kita punya B pangkat 0, maka hasilnya 1. Jadi 10 dikali A pangkat 5 dikali 1, hasilnya 10 A pangkat 5. Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 masih berkaitan dengan bilangan berpangkat, namun di sini operasinya adalah operasi pembagian. Yang harus kita ingat dari sifat bilangan berpangkat, ketika ada bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, kemudian operasinya adalah pembagian. Jadi misalkan di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya ini bisa kita kurangkan. Nah, sehingga dari soal nomor 2 ini kita bisa selesaikan dengan cara di sini untuk memudahkan kita pisahkan yang bilangan pokoknya sama. Jadi di sini ada A pangkat 4, kita bagi dengan A pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan B pangkat 5 dibagi B pangkat 2. Karena di sini ini artinya kali semua ya. Di sini kali. Maka bisa kita tuliskan seperti ini untuk memudahkan. Sehingga ketika kita punya A pangkat 4 dibagi A pangkat 2, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Kemudian B pangkat 5 dan B pangkat 2 ketika dibagi juga pangkatnya kita kurangkan. Sehingga A pangkat 4 dikurang 2 menghasilkan A pangkat 2 dan B pangkat 5 dikurang 2 menghasilkan B pangkat 3. Sehingga
Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Kita masuk ke pembahasan bentuk akar. Di kisi-kisi, kita punya kisi-kisi disajikan soal penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan akar. Jadi di sini intinya ada bentuk akar dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang perlu kita ingat, jika kita memiliki bentuk akar, kemudian operasinya adalah penjumlahan dan pengurangan, maka kita harus perhatikan mana yang sejenis dan tidak sejenis. Karena ketika kita akan mengoperasikan bentuk akar, maka yang bisa dioperasikan adalah bentuk akar yang sejenis. Bagaimana kita mengetahui kalau dia itu sejenis? Kita lihat di bagian akarnya. Ketika di bagian akarnya ini bilangannya sama, maka bisa kita katakan itu merupakan bentuk akar yang sejenis. Itu untuk memudahkan ya, seperti itu. Nah, sehingga dari soal nomor 3 ini, 6 akar 3 dikurang 5 akar 2 ditambah 3 akar 3, yang bisa kita operasikan hanya 6 akar 3 ditambah 3 akar 3. Maka kita bisa operasikan seperti ini. 6-nya kita tambahkan dengan 3, menghasilkan 9. Jadi kalau dibentuk penjumlahan dan pengurangan, akar ini tinggal mengikut saja. Jadi yang kita jumlahkan atau kurangkan itu, ketika akarnya sejenis, maka di bagian yang depannya saja. Yang bilangannya bulat, bukan yang di dalam akar. Jadi di sini ada 9 akar 3, kemudian karena di sini akarnya akar 2, tidak bisa kita operasikan dengan yang akarnya akar 3, sehingga bisa kita tuliskan 9 akar 3 dikurangi 5 akar 2 untuk hasilnya. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diberikan soal bentuk akar dalam bentuk pecahan. Peserta didik dapat merasionalkan akar penyebut. Nah, jadi ketika kita punya bentuk pecahan dan penyebutnya, penyebut itu berarti yang di bawah ya, ini pembilang, kemudian ini penyebut. Ketika pecahan ini berbentuk penyebutnya akar, maka itu sudah pasti harus dirasionalkan. Jadi ketika kalian nanti menemukan dalam bab lainnya, pembahasan lainnya itu hasilnya, hasil akhir pengerjaan kalian itu adalah bentuk pecahan dan penyebutnya akar, maka tanpa perlu diingatkan, itu sudah harus dirasionalkan. Seperti itu. Nah, untuk nomor 4 ini, ketika kita akan merasionalkan, kita harus mencari sekawannya. Di sini ada 3 akar 2 dibagi dengan 2 dikurang akar 3. Nah, sekawannya seperti apa? Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini bentuknya 2 dikurang akar 3. Maka sekawannya adalah, di sini sama-sama bilangannya ada 2 dan akar 3. Namun tandanya berubah menjadi plus. Untuk pengali di pembilangnya dan pengali di penyebutnya. Nah, yang selanjutnya adalah kita operasikan. Setelah kita mendapatkan pengalinya, yaitu di sini sekawannya, maka kita kalikan. Dikalikan satu per satu. Yang pertama, 3 akar 2 di sini kita kalikan dengan 2. 3 akar 2 dikali 2, maka kita kalikan 3 dan 2-nya. Jadi, jika perkalian, kalikan yang tidak dalam akar dengan yang tidak dalam akar, atau yang bulat dengan yang bulat, kemudian yang akar dengan yang akar. Gitu. Jadi, kalau di sini hanya ada 3 dan 2 ya yang bisa kita kalikan. Nah, akar 2-nya nanti mengikuti saja. Jadi 6 akar 2. Kemudian selanjutnya kita kalikan 3 akar 2 dengan akar 3. Nah, di sini 3 kita kalikan dengan 1. Di sini sebenarnya ada 1 ya. Jadi hasilnya adalah 3. Kemudian akar 2-nya kita kalikan dengan akar 3. Yang akar dengan akar. Berarti hasilnya adalah akar 6 ya. Ini akar 6. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kita tadi mengalihkan bagian pembilangnya, kita kalikan bagian penyebutnya. Nah, di bagian penyebut juga kita kalikan satu persatu.
Nah, 2 kita kalikan dengan 2 menghasilkan 4. Kemudian 2 kita kalikan dengan akar 3 menghasilkan positif 2 akar 3. Nah, untuk tanda hasil kalinya, kalian jangan bingung ya. Jadi ketika bilangan positif kalikan dengan bilangan positif, maka menghasilkan positif. Positif dengan positif menghasilkan positif. Nah, sekarang kita punya negatif akar 3. Negatif akar 3 ini kita kalikan juga satu persatu dengan 2 dan akar 3. Di sini min akar 3. Jadi minnya jangan ditinggal ya. Untuk memudahkan, tandanya ini juga kita ikutkan. Ini negatif kalikan dengan positif. Maka hasilnya juga bilangan negatif. Negatif berapa? Akar 3 ketika dikalikan dengan 2 hasilnya 2 akar 3. Maka negatif 2 akar 3. Kemudian negatif akar 3 kita kalikan dengan akar 3. Negatif kalikan dengan positif. Maka menghasilkan negatif. Akar 3 kali akar 3. Ketika bilangannya sama, maka kita tinggal buang saja akarnya. Atau kita bisa berpikir juga 3 kali 3 itu 9. 9 ketika diakarkan hasilnya adalah 3. Seperti itu. Tapi untuk memudahkan, ketika perkalian, bilangan dalam akarnya itu sama, misalnya akar 9 kali akar 9, maka hasilnya 9. Akar 8 kali akar 8, maka hasilnya 8. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita operasikan yang bisa kita operasikan. Ketika kita lihat di bagian pembilang, di sini ada 6 akar 2 ditambah 3 akar 6. Ini merupakan bilangan akar yang tidak sejenis, gitu. Jadi tidak bisa kita operasikan dengan operasi penjumlahan, sehingga tetap kita tulis seperti ini. Nah, yang selanjutnya yang bagian bawah, kita juga lihat yang di sini ada 4. Kita bisa operasikannya dengan bilangan yang bulat juga. Di sini ada negatif 3. Berarti 4 kurangi dengan 3 hasilnya 1. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk akar. Ada 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Nah, karena di sini sejenis, sama-sama akar 3, maka 2 akar 3 dikurang 2 akar 3 hasilnya 0. Sehingga di sini hanya muncul satu hasil operasi untuk penyebutnya. Nah, 6 akar 2 ditambah 3 akar 6 per 1, maka menghasilkan 6 akar 2 ditambah 3 akar 6. Ya. Jadi hasilnya adalah yang tidak ada di sini. Misalkan yang D ya. Ini jawabannya yang D. Gitu. Nah, bagaimana jika kita bertemu dengan soal yang misalnya 2 dibagi 2 akar 3. Kemudian ada juga mungkin 3 dibagi akar 2. Nah, seperti apa cara merasionalkannya? Kalau di sini tadi, ketika tandanya negatif, berubah jadi positif untuk sekawannya. Nah, kalau misalnya positif, berarti sekawannya menjadi negatif. Bagaimana dengan yang ini? Jika kita bertemu dengan soal seperti ini, maka kita bisa kalikan dengan penyebutnya untuk sekawannya. Berarti ini dikali 2 akar 3 per 2 akar 3. Atau boleh juga cukup menuliskan akar 3 per akar 3 untuk pengalinya. Gitu. Karena nanti hasilnya akan sama saja. Nanti silahkan dicoba masing-masing ya. Apakah ketika kita menggunakan pengalinya untuk sekawannya itu adalah 2 akar 3, hasilnya akan sama dengan ketika kita menggunakan pengalinya hanya kita ambil di bagian akar 3-nya saja. Seperti itu. Yang selanjutnya, ketika kita punya 3 akar 2, kemudian kita akan merasionalkan siapa sekawannya. Maka kalikan juga dengan penyebutnya. Maka di sini kita punya akar 2 per akar 2. Nah, tinggal kita kalikan saja. 3 akar 2 per akar 2 kali akar 2 menghasilkan 2. Ketika nanti di sini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Namun karena ini contoh soal ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka tidak perlu kita sederhanakan. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 2 per 2, atau bisa juga kita tuliskan dengan 3 per 2. Nah, akar 2-nya kita taruh di samping. Nah, bentuk penulisan seperti ini atau seperti ini sama saja. Yang tidak boleh adalah ketika kita menuliskan 3 per 2 akar 2. Nah, ini yang salah. Yang ini tadi akan berbeda dengan yang 2 di atasnya. Gitu. Jadi, jika ingin menuliskan atau memilih jawaban, bisa pilih yang seperti ini atau yang seperti ini. Seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Di soal nomor 5, kita masuk ke bagian bab SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini diberikan contoh soal kontekstual, maksudnya kontekstual adalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan penyelesaian persamaan dua variabel. Maksudnya di sini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah,
Di sini diberikan soal di sebuah toko alat tulis, harga dua buku tulis dan satu pulpen itu adalah 7.000, sedangkan harga satu buku tulis dan tiga pulpen adalah 8.000. Kemudian kita diminta untuk menentukan harga satu buku tulis dan satu pulpen. Ketika bertemu dengan soal seperti ini, untuk memudahkan penyelesaian, kita gunakan permisalan terlebih dahulu. Jadi, buku tulis dan pulpen ini kita gunakan permisalan. Misal, buku tulis kita misalkan dengan X, pulpennya kita misalkan dengan Y. Umi, kalau misalkan buku tulisnya kita misalkan B, pulpennya kita misalkan dengan P, boleh atau tidak? Boleh. Ini boleh gunakan variabel apapun itu. Yang penting adalah variabelnya tidak sama antara buku tulis dan pulpen. Di sini Umi menggunakan X dan Y. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita melakukan permisalan untuk buku tulisan pulpennya, kita lakukan eliminasi dan substitusi. Boleh eliminasi, boleh substitusi, eh, boleh substitusi. Jadi, menyesuaikan menurut kalian menggunakan keduanya eliminasi, menggunakan keduanya substitusi, atau campuran ya untuk penyelesaiannya. Karena kan untuk sistem persamaan linear dua variabel ini kan ada beberapa metode, ada eliminasi saja, substitusi saja, atau campuran, yaitu eliminasi substitusi. Nah, di sini ini akan menjelaskan tentang penyelesaian menggunakan eliminasi substitusi. Yang pertama, kita eliminasi dulu variabel X-nya. Ini kalau misalnya mau mengeliminasi yang variabel Y boleh atau tidak? Boleh. Namun disarankan kita pilih variabel yang memuat koefisien. Koefisien itu berarti angka yang ada di depan variabelnya. Variabel itu kan yang merupakan huruf ya, X dan Y-nya ini. Kemudian koefisien itu adalah bilangan yang ada di depan variabel. Nah, itu cari yang bilangannya paling kecil. Nah, di sini kalau kita bandingkan antara variabel X dan variabel Y, di variabel X ini ada koefisien 2 dan 1. Kemudian kalau di variabel Y ini ada 1 dan 3. Nah, berarti lebih kecil koefisien yang ada di variabel X. Gitu. Nah, karena di sini ada 2 dan 1, kita samakan dulu koefisiennya supaya bisa dieliminasi. Kita ubah menjadi sama-sama 2. Gitu. Sama-sama 4 boleh nggak, Mi? Boleh, tapi terlalu besar. Jadi, kita ambil yang bisa dibentuk menjadi bilangan yang sama, namun nilainya kecil. Ya, yang besar pun boleh, tapi nanti perhitungannya akan lebih susah karena nilainya lebih besar, gitu ya. Jadi yang dua ini tetap dua, kemudian yang satu kita jadikan dengan dua, sehingga di sini kita punya pengalinya yang persamaan satu, ini maksudnya persamaan satu ya. Kemudian yang ini persamaan dua, yang persamaan satu dikalikan dengan satu, yang persamaan dua kita kalikan dengan dua. Sehingga persamaan barunya di persamaan satu ini akan tetap karena dikalikan dengan satu ya, dia tetap menjadi 2x ditambah y sama dengan 7.000. Sedangkan yang persamaan 2 itu menjadi 2x karena satu di sini kita kalikan dengan 2 menjadi 2x. Kemudian 3 kita kalikan dengan 2, di sini menjadi koefisiennya 6, 6y. Kemudian 8.000 kita kalikan dengan 2 menjadi 16.000. Nah, fokus tadi kita akan mengeliminasi variabel X. Maka kita eliminasi dia. Kalau kita mau mengeliminasi variabel X, kita lihat 2X dan 2X supaya menjadi 0. Karena dieliminasi berarti dihilangkan ya. Nah, maka operasinya ditambahkah atau dikurangkah? Otomatis karena dia sama tandanya, ya positif dan positif, maka kita kurangkan. Kalau misalnya negatif semua, bagaimana nih? Sama. Ketika tandanya sama, maka menggunakan tanda kurang. Kalau misalnya di sininya positif, di bawah negatif, ya salah satunya gitu. Intinya tandanya berbeda, maka nanti di sini kita gunakan tanda penjumlahan gitu. Karena di sini tandanya sama, sama-sama positif, maka kita gunakan yang pengurangan. Seperti itu. Jadi, kita eliminasi 2x dikurangi 2x, itu hasilnya 0. Kemudian y dikurang 6, Y, itu hasilnya negatif 5Y. Kalau misalnya kalian bingung, kalian boleh tuliskan dulu. Di sini misalnya 1 dikurang 6. Berarti kan kalian punya 1. Tapi kalian punya hutang 6. Maka kita masih punya hutang 5. Maka negatif 5 hasilnya. Yang selanjutnya 7.000 dikurang 16.000. 7
dikurang 16. Kalian punya 7, tapi kalian punya hutang 16. Jadi masih sisa berapa hutangnya? Masih sisa 9. Gitu. Jadi min 9.000. Nah, hati-hati di sini ya, karena biasanya kesalahan itu ketika mengoperasikan bilangan bulatnya. Di tandanya ini biasanya sering salah. Jadi karena kurang tepat gitu kan dalam hal memahami, oh ini harusnya diapakan ya? Ditambahkah, dikurangkah, dan seterusnya, maka jadi operasinya, pengerjaannya salah. Nah, selanjutnya ketika kita punya negatif 5Y sama dengan negatif 9.000, maka tinggal kita bagi saja untuk mencari Y-nya. Negatif 9.000 kita bagi dengan negatif 5. Kenapa dibagi? Karena di sini operasinya perkalian ya. Untuk menjadikan di sini ini satu, berarti kedua ruas harus sama-sama dibagi negatif 5. Secara konsep seperti itu. Jadi negatif 5 dibagi negatif 5 hasilnya satu. Kemudian ruas kanan dibagi juga dengan negatif 5. Jadi di sini kita punya Y sama dengan negatif 9.000 per negatif 5. Atau biasanya secara cara cepatnya ya, cara cepatnya itu berarti kita bisa bilang, oh ini dipindah. Nah, dipindah. Yang tadinya kali jadi bagi, boleh itu trik cepatnya. Nah, sebenarnya kita cari hasil dari negatif 9.000 dibagi negatif 5. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Nah, tinggal kita bagi saja. Yang perlu ditekankan di sini adalah secara pengerjaan, oh ini akan melakukan eliminasi, substitusi, dan seterusnya. Biasanya kita sudah paham, namun terkadang kita malas untuk menghitung. Nah, mohon bantuannya untuk tidak malas menghitung, karena ketika kita malas menghitung, ya kita tidak bisa mendapatkan hasil akhir yang sebenarnya, yang memang benar-benar betul. Jadi nanti tinggal gunakan cara pembagian yang sudah pernah kalian pelajari, gitu ya. 9 kalau kita bagi 5 itu hasilnya adalah 1, berarti masih sisa 4 ya. Nah, 40, berarti 40 kita bagi dengan 5 itu hasilnya 6 ya, yang berarti 8. 8. 40 bagi 5, 8, berarti 1.800. 1.800. Jadi hasil akhirnya adalah Y ini 1.800. Ya. Jadi tadi kan 40 bagi 5, 8. Masih sisa 0,2. Nah, tinggal masukkan saja. Berarti hasilnya adalah 1.800. Nah, Y sama dengan 1.800 ini, kita substitusi ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Nah, di sini Umi pilih yang persamaan 1. Jadi persamaan 1 tadi kita punya 2X plus Y sama dengan 7.000. Nah, berarti kita ganti Y-nya ini dengan 1.800. Berarti 2X ditambah 1.800 sama dengan 7.000. Kemudian 2X sama dengan 7.000 dikurang dengan 1.800. Nah, hati-hati di sini ya. Karena di sini operasinya penjumlahan pengurangan. Berarti untuk menghilangkan 1.800 ini, kedua ruas sama-sama dikurang dengan 1.800. Maka muncul di sini dikurang 1.800. Atau kalian bisa gunakan teknik cepatnya. Kalau di ruas kiri dia plus, maka ketika dia pindah ke ruas kanan, dia hasilnya min. Tuh, makanya kenapa di sini muncul min. Itu secara trik cepatnya ya. Lagi 2X sama dengan 7.000 dikurang 1.800. Maka kita punya di sini hasilnya adalah 2X sama dengan 5.200 ya. Kemudian X-nya adalah 5.200-nya. Tinggal kita bagi dengan 2. Ya, kita bagi dengan 2. Jadi 5.200 dibagi dengan 2. 5 bagi 2, 2. Berarti 12. 12 dibagi, kan tadi sisa 1 ya. 12 dibagi 2 itu 6. Berarti di sini 6. Sisa nolnya 2. Berarti 2.600. Jadi untuk harga satu buku tulis kita dapatkan hasilnya adalah Rp2.600 dan harga untuk satu pulpen adalah 1.800. Soal selanjutnya soal nomor 6 masih dengan sistem bersama linear dua variabel. Namun bedanya di sini
Kita tidak perlu membuat persamaan seperti soal di nomor 5 karena di sini bukan bentuk soal cerita. Jadi kita tinggal langsung eliminasi substitusi dari persamaan yang ada. Jika X dan Y adalah penyelesaian dari sistem persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 12 dan 5X ditambah Y sama dengan 7, maka nilai dari 4X ditambah 3Y adalah. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai dari 4X ditambah 3Y, kita harus mencari dulu nilai variabel yang belum diketahui. Di sini ada variabel X dan variabel Y. Kita misalkan 3X min 2Y sama dengan 12 ini sebagai persamaan yang pertama, kemudian 5X plus Y ini sebagai persamaan yang kedua. 5X plus Y sama dengan 7. Seperti yang dijelaskan di nomor 5 tadi, kita cari koefisien yang lebih kecil di antara variabel yang diikuti eh, di antara variabel X dan variabel Y. Ya, kalau X ini kan di sini ada 3 dan 5, kemudian yang variabel Y ini ada 2 dan 1, negatif 2 dan 1. Berarti kita bisa pilih yang di variabel Y. Namun jika kalian ingin menggunakan variabel yang X untuk dieliminasi terlebih dahulu, tidak masalah. Nah, di sini kita gunakan eliminasi variabel Y. Di sini ada 2, di sini ada 1. Otomatis ketika kita mau menyamakan, kita jadikan 2. Nah, maka di sini pengalinya adalah dikali 1 dan dikali 2. Sehingga persamaan barunya adalah yang persamaan pertama tetap karena dikali 1, yang persamaan kedua kita mendapatkan 10X karena 5 dikali 2 10, kemudian 1 dikali 2 2, maka bisa didapatkan 2Y, kemudian 7 kali 2 adalah 14. Sehingga persamaan barunya adalah 10X ditambah 2Y sama dengan 14. Fokus di yang mau kita eliminasi. Perhatikan di sini variabel Y itu punya koefisien negatif 2 dan 2. Bagaimana caranya mereka menjadi 0? Ketika koefisiennya ini memiliki tanda yang berbeda, satu positif dan satu negatif, maka kita gunakan tanda plus untuk operasi kedua persamaan tersebut. Sehingga hasilnya adalah 3X ditambah 10X itu 13X, kemudian negatif 2Y ditambah 2Y itu hasilnya 0, kemudian 12 ditambah 14 itu adalah 26. Sehingga X-nya kita bisa dapatkan 26 dibagi 13, X-nya sama dengan 2. Selanjutnya setelah kita mendapat nilai X-nya sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan 1. Persamaan satunya itu adalah 3X dikurang 2Y sama dengan 12. Jadi kita ganti nilai X-nya dengan 2. X yang kita ganti dengan 2, berarti di sini kita punya 3 dikali 2, menghasilkan 6, dikurang 2Y sama dengan 12. Nah, kita buat ruas kiri ini menjadi Y saja ya, berarti kita harus menghilangkan Y dulu. Kita pindahkan ke sini. Y positif menjadi negatif. Itu trik cepatnya ya. Jadi negatif 2Y sama dengan 12 dikurang 6. Kemudian kita dapatkan lagi persamaan negatif 2Y sama dengan 6. Nah, berarti untuk mencari Y-nya, kita bisa gunakan 6, kita bagi dengan negatif 2. Ya, kita bagi dengan negatif 2. Lanjut, berarti 6 dibagi negatif 2 adalah negatif 3. Setelah kita dapatkan X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 3, tinggal kita substitusikan kedua nilai tadi ke pertanyaan tadi. Pertanyaan adalah 4X ditambah 3Y. Berarti kita ganti X-nya dengan 2 dan Y dengan negatif 3. Maka kita dapatkan 4 kali 2, 8 ditambah 3 kali negatif 3, negatif 9. Plus min jadi min. Pun kalau misalnya tidak mau diganti, tidak dirubah menjadi tanda kurang, tidak masalah ya. Jadi kita tinggal berpikir 8 ditambah negatif 9. Oh, berarti kita punya 8 nih, tapi kita punya hutang 9. Maka kita masih punya hutang 1. Maka hasilnya adalah negatif 1. Lanjut ke soal nomor 7. Diketahui titik dan kemiringan garis. Kemiringan garis itu berarti gradien. Ya, jadi jangan dulu kalau ada bahasa kemiringan garis. Kemiringan garis itu sama dengan gradien. Kita diharapkan dapat menentukan persamaan garis lurus. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan memiliki gradien M sama dengan 3. Jadi gradien ini kemiringan tadi ya. Kemudian titik ini nanti yang digunakan untuk
mencari persamaan garis lurus. Nah, di sini kita punya 2,5 untuk titiknya. Yang perlu kita ingat adalah titik itu X dulu baru Y. Nah, karena di sini cuma ada satu titik, maka kita misalkan Y sebagai X1 dan Y1. X1-nya 2 dan Y1-nya adalah 5. Kemudian gradien ini dilambangkan dengan M. M-nya adalah 3. Nah, selanjutnya yang harus kita ingat adalah ketika kita memiliki sebuah titik dan gradien, maka kita punya rumus untuk mencari persamaan garis lurusnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Seperti itu. Nah, ini jangan lupa dikurung ya. Karena nanti ketika dikurung dan tidak dikurung hasilnya akan berbeda. Lanjut, kita tinggal substitusi dari apa yang diketahui. Y. Karena di sini tidak ada simbol satunya, maka di sini kita biarkan dengan Y. Nah, dikurang dengan Y1. Y1 tadi siapa? Y1-nya adalah 5. Sama dengan M-nya adalah 3, kita substitusi ke sini. X-nya kita biarkan X. Kemudian dikurang X1. X1-nya tadi adalah 2. X dikurang 2. Kemudian kita operasikan. Biarkan saja dulu di sini Y dikurang 5. Kemudian kita lihat di sebelah kanan. Kita kalikan satu per satu. 3 kita kalikan dengan X. Kemudian 3 kalikan dengan negatif 2. Berarti 3X dikurang 6. Nah, selanjutnya kita buat menjadi Y sama dengan nanti kita hilangkan negatif 5 di ruas kiri, berarti dengan menjumlahkan dengan 5 di kedua ruas. Atau trik cepatnya adalah ketika pindah ruas, berubah tanda. Dari yang negatif menjadi positif. Berarti 3x dikurang 6 ditambah 5, menghasilkan Y sama dengan 3x min 1. Nah, untuk persamaan garis lurus ini, biasanya dia ada dua macam penulisan. Ada yang ditulis dengan menggunakan bentuk Y sama dengan MX plus C. Ya, kalau di sini menjadi hasilnya Y sama dengan 3X min 1. Ini bentuk Y sama dengan MX plus C. Atau bisa juga ditulis dengan bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi kita harus bisa merubah ke dalam dua bentuk ini. Gitu. Jadi, kalau misalnya nanti yang disajikan di pilihan jamaknya itu adalah yang bentuk ini, maka kita harus rubah dulu dari bentuk yang ini ke bentuk yang ini. Seperti itu. Jadi tinggal kita otak-atik lagi ya. 3X dikurang 1. Nah, tinggal kita pindahkan Y-nya ke ruas kanan. Berarti jadinya 3X karena di sini tadi positif ya. Berarti jadinya negatif. Berarti Y sama dengan 3X min 1. Nah, kita buat 0 di sebelah kiri ya. Berarti 3X. Ini kita pindahkan. Berarti min Y min 1. Jadi sebenarnya dikurang dengan Y di kedua ruas gitu ya. Nah, bentuk yang seperti ini bisa kita tulis dengan 3X min Y min 1 sama dengan 0. Ini hanya letak penulisannya saja yang berbeda. Yang di sini ini menggunakan nolnya diletakkan sebelah kiri, yang ini diletakkan di sebelah kanan. Jadi akan sama saja. Seperti itu. Ini jawabannya adalah Y sama dengan 3X min 1 jika memang diminta dalam bentuk Y sama dengan Fx plus Y dan 3X min Y min 1 sama dengan 0. Jika yang disajikan nanti bentuknya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 di pilihan jamaknya. Lanjut masih tentang persamaan garis lurus. Diketahui dua buah titik beserta titik dapat menentukan gradien garis. Jadi kalau tadi kita diminta persamaan garisnya, sekarang minta gradiennya. Nah, di sini diketahui ada dua buah titik, ada titik negatif 1,2 dan titik 3,10. Nah, karena di sini ada dua titik, maka kita di sini memiliki X1, Y1. X1-nya itu adalah negatif 1 dan Y1-nya adalah 2. Omi boleh tidak kalau yang misalnya jadi X1 dan Y1-nya 3 dan 10-nya boleh. Berarti nanti yang jadi X2 dan Y2-nya adalah negatif 1 dan 2. Dan di sini kalau dicontoh ini mencontohkan yang 3 dan 10-nya itu menjadi X2 dan Y2. Nah, untuk mencari gradien, yang melalui dua buah titik, nah ini kalau mencari persamaan garis ini ya. Nah, kalau untuk mencari gradien, itu rumusnya adalah
M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kalian diminta untuk mencari persamaan garisnya, kalian bisa lihat yang bagian ini ya. Gitu. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Tapi karena yang diminta adalah gradien, maka kita gunakan rumus yang ini. Y2-nya itu adalah 10, kemudian Y1-nya adalah 2, per X2-nya adalah 3, kemudian dikurangi. Nah, di sini negatif 1, X1-nya berarti dikurangi negatif 1. Nah, pisahkan tanda operasi dan tanda bilangan ya, karena nanti akan mempengaruhi hasil jika tidak kita tuliskan. Jadi ini adalah tanda operasinya, kemudian min di sini adalah tanda bilangannya. Sehingga kita hasilkan 10 kurang 2 adalah 8 per dia dikurangi negatif 1, berarti sama dengan 3 ditambah 1. Berarti 8 per 4. 8 dibagi 4 adalah 2. Maka gradiennya adalah 2. Selanjutnya soal nomor 9, masih tentang persamaan garis lurus. Diketahui titik dan persamaan garis, peserta didik dapat menentukan persamaan garis lurus yang sejajar. Nah, kalau sekarang ada suatu persamaan garis yang melalui suatu titik. Nah, jadi dari persamaan garis itu kita bisa mendapatkan gradiennya. Kalau di soal yang sebelumnya, nah ini gradiennya disediakan. Nah, sedangkan di soal nomor 9, ini kita harus mencari gradiennya dulu dari persamaan garis yang diketahui. Nah, jadi di persamaan garis itu kita punya bentuk yang Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti kita dari persamaan ini bisa tahu bahwasannya yang menempel dengan X itu adalah M-nya. Ketika bentuknya Y sama dengan, hati-hati Y sama dengan. Karena ketika nanti kita punya bentuk A, X plus B, Y plus C sama dengan 0, maka kita harus ubah dulu menjadi bentuk ini, supaya kita bisa melihat, oh ternyata M-nya itu adalah siapa. Gitu. Karena kita bisa langsung melihat M-nya siapa itu kalau misalnya bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, bisa kita ubah dulu menjadi Y sama dengan Fx plus C. Bisa juga kita mengambil M sama dengan negatif A per B. Ini untuk gradien kalau misalnya bentuk persamaannya menggunakan AX plus BY plus C sama dengan 0 untuk bentuknya. Nah, karena di sini bentuknya Y sama dengan MX plus C, maka kita bisa dapatkan, oh gradiennya adalah 2. Nah, ini adalah gradiennya ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ketika kita memiliki persamaan garis yang sejajar, maka gradiennya ini antara gradien yang sudah diketahui, garis yang sudah diketahui, dengan garis yang nanti kita akan cari itu adalah sama. Misalkan M1-nya itu adalah gradien garis yang sudah diketahui, M2-nya nanti yang akan kita cari, gitu ya. Jadi kita punya M1 sama dengan 2, maka M2-nya itu adalah 2 juga. Nah, ini yang kita gunakan untuk masuk ke persamaan garis lurusnya, rumus persamaan garis lurus. Nah, kemudian tadi kita punya titik 1,4, berarti X1-nya 1, dan Y1-nya adalah 4. Nah, rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini sama seperti yang di nomor 7 tadi. Y1-nya adalah 4, kemudian M-nya 2, X1-nya adalah 1. Lalu kita operasikan 2X, ya, karena dapat dari 2 dikali X, kemudian 2 dikali negatif 1 berarti negatif 2. Dari sini kita buat jadi Y sama dengan, berarti 2X dikurangi 2, nah berarti jadi plus 4 ya. Jadi 2X dikurang 2 ditambah 4, kemudian negatif 2-nya kita tambahkan dengan 4 menjadi 2. Nah, bisa bentuknya seperti ini. Hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2X plus 2 atau 2X min Y ditambah 2 sama dengan 0. Soal yang selanjutnya, soal tentang koordinat kartesius. Nah, ini mudah sekali ya, jadi jangan sampai salah. Mohon diperhatikan dengan baik. Di sini kita diminta untuk dapat menentukan titik koordinat
dan posisi suatu tempat. Nah, untuk yang di nomor 10 ini, kita diminta untuk menentukan titik koordinat. Koordinat apa? Koordinat titik F. Titik F yang mana? Oh, titik F yang ini. Ketika kita diminta untuk menentukan titik koordinat, tinggal kita tarik garis saja ke arah yang ada sumbunya, yang ada bilangan di sumbunya. Nah, jangan sampai salah, kita mulai penulisannya dari sumbu X terlebih dahulu, berarti dari sini. Sumbu X itu sumbu yang horizontal, sedangkan yang vertikal, yang ke arahnya ke atas ke bawah itu adalah sumbu Y. Berarti kita bisa lihat di sini adalah min 3, kemudian yang bawahnya juga yang disembunyinya adalah min 3. Maka kita dapatkan min 3, negatif 3. Seperti itu. Lanjut, yang selanjutnya diberikan gambar koordinat kartesius. Dia dapat menentukan titik koordinat dan posisi suatu tempat. Nah, ini masih sama seperti nomor 10. Kita diminta untuk menentukan titik koordinat. Titik H ada di sini. Kita tinggal lihat X-nya siapa. Oh, X-nya adalah 6. Kemudian Y-nya adalah negatif 5. Berarti hasilnya adalah D. 6, negatif 5. Nah, biasanya di sini sering salah adalah salah menempatkan titiknya. Harus ditempatkan di X jadi di Y, yang harusnya di Y jadi di X. Hati-hati ketika memang ada pilihan yang mengecoh. Sini ada pilihan yang mengecoh nih. Ada negatif 5,6. Jadi kalau kita tidak cermat, tidak hati-hati, kita bisa saja memilih yang A. Selanjutnya soal nomor 12. Titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Nah, di sini berarti kita diminta untuk menentukan posisi suatu tempat yang berjarak 3 satuan dari sumbu X. Sumbu X yang mana? Sumbu X yang ini ya, yang horizontal. Yuk kita cari saja yang mana yang jaraknya 3 satuan. Berarti kita bisa hitung 1, 2, 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, satu kotak itu dihitung satu satuan. Nah, di sini ada titik C, kemudian kita cari lagi yang mana dari sumbu X-nya itu 3 satuan. Oh, ada titik F. Nah, berarti itu jawabannya adalah yang C, yaitu C dan F. Soal nomor 13, diskusikan soal terkait relasi. Peserta didik dapat mendefinisikan relasi dua himpunan. Jadi, kata kunci untuk fungsi itu adalah dia akan berpasangan tepat satu. Tepat satu. Jadi kita cari yang ada kata-kata tepat satunya ya. Yang A, setiap anggota A berpasangan dengan lebih dari satu anggota B jelas salah. Setiap anggota B berpasangan dengan anggota A. Nah, yang harus berpasangan, yang setiap anggotanya berpasangan, itu yang A ke B, bukan yang B ke A. Kalau misalnya seperti yang B, bisa jadi anggota A-nya itu ada yang tidak punya pasangan, sedangkan A itu harus punya tepat satu pasangan. Tidak boleh tidak punya pasangan, tidak boleh juga lebih dari satu pasangan. Yang C, setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B. Nah, ini dia yang kita cari ya. Ini jawabannya yang C. Tapi kita coba lihat yang D, tidak ada pasangan anggota A dan anggota B. Nah, ini lagi tambah salah ya. Ini jawabannya adalah yang C. Soal nomor 14, disajikan suatu relasi himpunan dengan bentuk tertentu. Peserta didik dapat menentukan mana himpunan yang merupakan fungsi. Ketika diberikan soal berupa himpunan pasangan berurutan, maka untuk menentukan fungsi atau tidaknya kita bisa menggunakan cara cepat. Nah, seperti yang kita ketahui dari definisi nomor 13 berkaitan dengan fungsi, setiap anggota harus punya satu pasangan. Ya, tepat satu pasangan. Berarti yang A ini berbeda-beda anggotanya yang muncul untuk memiliki anggota atau pasangan yang ada di B. Nah, tinggal kita lihat saja. Kalau dalam titik, ya pasangan titik, itu berarti di sini kita punya X dan Y. X-nya dulu, atau di sini itu himpunan A-nya dulu, baru Y-nya. Y itu ibaratkan anggota himpunan B-nya. Gitu ya, berarti ini X, Y, X, Y. Berarti X-nya ini nggak boleh sama nih di depan ya. Ini nggak boleh sama. Jadi karena yang A ini sudah ada yang sama, satu dengan satu, berarti ini salah ya. Kemudian yang B, satu, dua, tiga. Oh, ini benar jawabannya. Yang lainnya,
Salah karena di sini ada 2 dengan 2, ini juga 2 dengan 2. Ini cara cepatnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang selanjutnya kita punya soal terkait fungsi. Di sini kita bisa menentukan nilai fungsi atau f(x) tertentunya. Nah, di sini kita punya fungsinya. Rumus fungsinya itu adalah f(x) sama dengan 2x plus 3. Maka nilai f4 adalah, nah, di sini kita punya fx. Nah, di sini kita punya f4. Berarti 4 ini adalah sebagai x nih. Tinggal kita ganti saja. Dari rumus ini kita substitusi menggunakan x. X-nya di sini adalah 4. Berarti f4 sama dengan 2x. Kan di sini kita untuk penyelesaiannya mengikuti rumusnya. Berarti dari rumus tadi tinggal kita ganti saja x dengan 4. 2 kali 4, 8, ditambah 3. Hasilnya adalah 11. Jawabannya yang C. Nomor 16, disajikan soal terkait fungsi. Peserta didik dapat menentukan nilai fungsi f(x) tertentu. Kurang lebih sama dengan nomor 16, bedanya ini fungsi dalam bentuk kuadrat. Tinggal kita substitusi saja. Berarti x-nya kita tinggal ganti dengan 5, 5 kuadrat. Nah, hati-hati, jangan sampai 5 kuadrat ini diartikan 5 kali 2. Ini salah. Jadi 5 kuadrat itu artinya adalah kalikan 5 sebanyak 2 kali. Jadi pangkatnya ini untuk mengalikan bilangan pokoknya sebanyak berapa kali? Berarti 5 kali 5 karena ada 2 kali. Misalnya 5 kali 5 pangkat 5 ya berarti 5-nya ini dikalikan sebanyak 5 kali. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kemudian dicari hasilnya. Nah ini jangan sampai salah lagi karena ketika kita salah pemahaman terkait ini ya perhitungannya jadi salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 17, disajikan soal terkait fungsi. Peserta dapat menemukan nilai yang belum diketahui dari fungsi f(x) tertentu. Nah, di sini kita punya fungsinya adalah f(x) sama dengan x plus 5. Kemudian kita punya jika fa adalah sama dengan 10, maka nilai a adalah. Nah, kalau tadi di soal-soal sebelumnya kan kita punya f siapa di sini ya, angkanya sudah jelas, bilangnya sudah jelas. Nah, sekarang yang di soal ini belum diketahui, namun diketahui hasilnya. Jadi A-nya di sini belum diketahui, sedangkan hasilnya sudah diketahui. Kita berpatokan pada rumus fungsinya. Rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan x plus 5. Nah, karena kita di sini yang diketahui adalah fa, nilai fa, maka kita bisa ganti x-nya ini dengan a. Bisa kita ganti dengan a, x kita ganti dengan a. Maka rumus barunya adalah fa sama dengan a plus 5. Nah, FA tadi kita sudah dapatkan hasilnya dari yang diketahui itu adalah 10. Kita gantikan FA dengan 10. Jadi 10 sama dengan A ditambah 5. Berarti A-nya sama dengan 10 dikurang 5, A-nya adalah 5. Coba adalah yang C. Selanjutnya soal teorema Pythagoras. Disajikan soal terkait teorema Pythagoras, peserta dapat menentukan triple Pythagoras yang benar. Nah, kalian tinggal tentukan saja mana triple Pythagoras yang benar. Caranya, jika kalian lupa, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Ya, namun jika kalian memang sudah hafal triple Pythagoras, silahkan kalian bisa menggunakan hafalan kalian. Tapi jika terlupa, kalian bisa menggunakan cara yang ini. Nah, jadi dua bilangan yang lebih kecil itu dijadikan kuadrat, kemudian keduanya dijumlah. Nah, disamadengankan dengan bilangan yang paling besar dikuadratkan. Jadi ini 3 dan 4, kita kuadratkan. Nah, kemudian yang 5-nya juga kita kuadratkan. Ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Berarti 9 ditambah 16 sama dengan 25. Ruas kiri menghasilkan 25, ruas kanan 25. Berarti pernyataan 25 di ruas kiri dengan ruas kanan ini benar. Ketika ruas kiri dan ruas kanan ini sama dengan, maka ini merupakan triple Pythagoras. Ketika tidak sama dengan, kita gunakan yang seperti ini tadi ya. Yang B ini kan berarti yang kita jumlahkan itu yang 4 kuadrat dan 5 kuadratnya. Kita sama dengan 6 kuadrat. Nah, ini menghasilkan 41 sama dengan 36.
41 ini tidak sama dengan 36. Maka ini salah, bukan merupakan triple Pythagoras. Baik itu pun yang C dan D, cara mengujinya seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal selanjutnya masih tentang teorema Pythagoras. Disajikan soal terkait segitiga siku-siku. Peserta didik dapat menentukan panjang salah satu sisi segitiganya. Jika sisi miring segitiga siku-siku adalah 25, nah jadi soal-soal yang dia merupakan soal yang menggunakan bangun datar, bangun ruang intinya ya, ataupun bangun datar, itu kalian bisa gambarkan terlebih dahulu karena itu memudahkan untuk penyelesaiannya. Jadi kita tidak membayangkan bangun datar atau bangun ruang ini seperti apa, tapi kita bisa lihat langsung dari apa yang sudah kita gambar. Sisi miring segitiga siku-siku itu adalah 25 cm. Berarti kalau kita gambarkan segitiga siku-sikunya, ingat Pitagoras itu pasti berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi pasti gambarnya seperti ini. Nah, walaupun kalian misalnya mau rubah posisinya seperti apa, tapi tetap bentuknya siku-siku ya segitiganya. Sisi miringnya 25. Kemudian salah satu susunya adalah 7. Misalkan kita buat segitiganya A, B, C. Ya seperti ini. Berarti kalian boleh tuliskan 7-nya itu di sini atau di sini. Ya, boleh pilih salah satu. Nah, selanjutnya kita tinggal tentukan. Maka sisi lainnya adalah karena yang di sini ditanya bukan sisi miring, maka dia bentuknya dikurang. Ya, jadinya seperti ini. Ini asalnya dari mana? Asalnya dari ya teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu mengatakan jumlah kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa buat rumus. Berarti karena yang ditanya di sini B, karena di sini kita kasih nama sisi B ya, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan A kuadrat gitu. Karena kita ditanyanya adalah sisi, maka di sini kuadratnya kita hilangkan. Karena nasi B kuadrat kita akarkan di kedua ruas sehingga B sama dengan akar dari 25 kuadrat kurang 7 kuadrat. Jadi ngilangin kuadratnya ini, trik cepatnya adalah pindah ruasnya jadi akar bentuknya ya. Tadinya kuadrat jadi akar. Berarti B sama dengan 25 kuadrat itu adalah 625, 7 kuadrat adalah 49, kita kurangkan. Hasilnya adalah akar 576, akar 576 itu hasilnya adalah 24. Maka panjang sisi lainnya adalah 24 cm. Lanjut ke soal nomor 20. Soal nomor 20 masih dengan teorema Pythagoras. Disajikan soal cerita terkait teorema Pythagoras, peserta didik dapat menentukan jarak dari soal yang disampaikan di cerita. Nah, di sini seorang siswa berjalan 8 meter ke selatan lalu 15 meter ke barat. Jarak terpendek yang ditempuh adalah, jika kita berkaitan dengan arah mata angin, maka kita harus tahu dulu arah mata angin itu juga digambarkan dalam peta itu seperti apa. Nah, seperti yang sudah pernah kalian pelajari di pelajaran IPS, utara itu ada di bagian atas. Ya. Kalau kita buat tanda plus seperti ini ya, di utaranya itu ada di atas, kemudian timurnya di ruas kanan, selatannya itu di bagian bawah, dan baratnya itu di sebelah kiri. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. 8 meter ke selatan, berarti 8 misalnya kita mulai dari sini. Nah, berarti jalan itu ke bawah, karena selatan ada di bagian bawah. Nah, ini 8 meter. Kemudian dia lanjut berjalan ke arah barat sejauh 15 meter. Barat itu ke arah mana? Oh, ke kiri. Berarti ke sini arahnya 15 meter. Nah, jarak terpendek yang ditempuh adalah, jarak terpendek itu berarti sisi miringnya. Nah, berarti karena yang kita sisi miring, kita bisa langsung menggunakan jumlah ya. Berarti X itu sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Kita operasikan hasilnya adalah 17. Jadi jarak terpendek yang ditempuh adalah 17 meter. Nah, baik, untuk sesi pertama cukup sekian. Kita lanjutkan ke sesi kedua.